Terima kasih sebelumnya kepada rekan Tias yang sudah memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Kita punya Dokter Ade. Selamat pagi, Dok. Halo, pagi. Pagi ya. Oke, Dokter Ade hari ini cantik sekali Sobat Guntur Farm ya kan. Kayaknya nampaknya berseri-seri sekali, Dok. Gimana nih, Dok? Udah siap menyapa Sobat Guntur? Semoga siap ya. Semoga siap ya. Iya dong, harus siap ya. Harus siap, betul. Gimana kabarnya sebelumnya, Dok? Baik. Baik Ya, di tengah pandemi COVID-19 ya, kita masih harus semangat. betul, tetap harus menjaga kesehatan, tetap harus semangat gitu kan. Apalagi dokter sebagai garda terdepannya ya. Jadi emang harus benar-benar menjaga kesehatan banget ya, Dok ya. Iya. Tapi sejauh ini semuanya baik-baik aja kan, Dok ya? Masih seperti biasa. Masih seperti biasa. Oke, kita doain semua ya Sobat Guntur FM, semoga pandemi ini segera berakhir. Kita udah memasuki new normal gitu kan. Banyak orang nih yang udah ngerasain aduh kayaknya udah bosen di rumah, udah capek ya, Dok ya. Kayaknya udah pengen buru-buru pergi aja dari rumah rasanya. Hampir semua orang lelah kayaknya. Iya benar ya, banget. Kita kurang lebih 5 bulanan ya, Dok ya. 5 bulan kali ya. Kita udah 5 bulan udah berdiam diri di rumah aja. Sekarang kayaknya udah waktunya kita untuk menjalani new normal ya kan, kehidupan yang baru tapi memang harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Sobat Guntur, jangan pernah kamu sekali-sekali meninggalkan masker, hand sanitizer atau cuci tangan ya. Kalau memang ada air bersih, kemudian juga ada sabun, langsung deh cuci tangan aja. Tapi kalau memang nggak ada, bisa digunakan hand sanitizer-nya. Tapi pada pagi hari ini Sobat Guntur kita nggak akan ngobrolin tentang COVID-19 lagi. Tapi tahu kalian sudah bosan sekali mendengar COVID-19 ya kan. Kalau bersama Dokter Ade kami bakal ngomongin tentang anak, Sobat Guntur. Bukan berarti kami pengen punya anak ya, enggak. Nanti dulu gitu kan, nanti pengen, tapi nanti ya. Sekarang kita pengen ngobrolin tentang demam terhadap anak gitu ya. Demam sama anak, demam pada anak. Ini sebenarnya kasusnya kelihatannya simpel banget, Dok ya. Sepele sekali kelihatannya ya kan. Kasusnya sepele tapi sangat membuat orang tua panik. Panik ya. Semoga setelah interaktif kali ini orang tua jadi sedikit mengurangi paniknya sih. Oke, iya karena biasanya yang paling kentara dari anak kalau sakit itu ya kita pegang suhu badannya gitu kan. Pegang badannya, loh kenapa nih anak gue tiba-tiba sakit, tiba-tiba pokoknya kalau udah agak panas aja, agak beda aja suhu tubuhnya tuh pasti kita ngerasa doi sakit gitu, dia sakit nih gitu kan. Padahal mungkin ada sebab lain ya, Dok ya. Kita bakal bahas semuanya Sobat Guntur FM sekarang ya, 1 jam ke depan sampai kelar nanti di jam 9 on time. Dan kamu juga bisa joinan di 23455. Pastinya kalau misalnya punya pertanyaan, kita akan coba diskusikan di sini bersama Dokter Ade, Sobat Guntur. Oke, Dok, kita balik lagi ngomongin tentang demam pada anak ya. Nah, demam pada anak seperti yang udah kita bilang tadi bahwa kasus ini adalah kasus yang simpel sekali, tapi seringkali membuat orang tua itu panik yang berlebih gitu. Sebenarnya gini, yang harus dipahami satu, demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah respon tubuh. Jadi semacam sinyal di badan kita, bukan cuma anak ya, di badan kita kalau kita panas tuh, oh ada sesuatu nih di badan kita. Yang paling sering adalah infeksi. Tapi demam itu bisa juga karena sebab lain. Tapi yang saat ini kita bahas nantinya adalah infeksi karena menyangkut ke anak-anak. Jadi kalau misalkan anak ini demam, oh berarti kemungkinan besar anak ini terjadi infeksi di badan anak ini. Nah, nanti itu dibedakan deh infeksinya ini dari bakteri ataukah dari virus. Itu yang harus ditahu di awal. Terus juga kalau misalkan yang paling banyak nih ya, anak demam 1-2 jam terus apalagi tengah malam, orang tua langsung buru-buru bawa ke rumah sakit atau kemana. Tenang dulu, demam itu ada demam yang masih bisa nih di rumah gitu, ada demam yang harus segera penanganannya. Itu yang nanti kita bahas hari ini. Oke, tapi dengarnya adalah demam yang disebabkan karena virus, ada juga yang demam disebabkan karena bakteri gitu ya, Dok ya. Nah, gimana tuh, Dok, perbedaannya gitu? Bisa nggak sih kita lihat secara kasat mata gitu misalnya? Kalau yang virus waktu itu kayaknya sempat kita bahas yang demam berdarah itu. Oke, itu karena virus ya. Kalau bakteri sebenarnya tipe demamnya hampir sama. Ya, cuman kalau virus itu dia bisa mendadak tinggi demamnya. Terus juga saat nanti misalkan ada pemeriksaan lab, si sel darah putih itu atau leukosit terkesan turun sekali atau bisa normal gitu.
Tapi kalau ciri-ciri lain sih hampir sama. Hampir sama ya. Yang jelas orang-orang taunya, orang-orang awam apalagi ya Iya. seperti kita masyarakat umum taunya anak ini panas ya udah Iya. demam gitu kan. Kita pasti mikirnya sesimpel itu ya, Iya. Dok ya. Dan demam itu bukan diukur dengan tangan meter. Jadi kalau kadang ibu-ibu, oh anak panas nih, Iya betul. cuman diraba. Nah, kalau saya biasanya menyarankan untuk ibu-ibu yang punya anak, apalagi anak kecil ya, itu harus punya termometer di rumah. Termometer. Yes. Kalau termometer air raksa kan kayaknya susah untuk pembacaannya. Sekarang kan banyak termometer digital yang bisa dibeli di apotek, harganya paling 15-20 ribu. Oh, kan? udah ada ya, Dok ya? Sudah ada itu. Bukan yang di bank-bank gitu Iya, ya. iya. Ada kok yang lebih simpel dia. Oh. Jadi kalau misalkan anak panas, diukur dulu nih suhunya. Oke. Gitu. Kalau misalkan 38, baru deh dikasih obat. Jadi usahakan untuk ibu-ibu muda mungkin ya, di rumahnya itu yang harus ada adalah termometer dan juga obat panas. Nah, iya, itu sebagai tindak pencegahan ya, Dok ya. Ya, tindak pengobatan awal lah Mhm, gitu. mhm. Jadi kalau misalkan anaknya panas malam, diukur, oh panasnya 38,5 nih, bisa dikasih obat dulu. Oke. Gitu. Oh. Dan mungkin sekalian ya, anak-anak yang demam kayak gimana sih yang harus kita segera bawa ke dokter, Betul, gitu kan? betul. Indikasinya gimana Ya, ya? indikasi anak-anak yang kayak gimana nih yang harus segera kita bawa ke dokter. Yang pertama itu anak usia 3 bulan yang demam tanpa memandang tanda apapun. Pokoknya anak kurang dari 3 bulan demam. Kurang dari 3 bulan ini. Ya, karena kan kalau bayi itu dia tidak bisa ngomong panas, tidak bisa ngomong nggak mau makan atau Iya. apa kan. Biasanya cuma nangis gitu Ya. kan, ya. Nangis dan inguh ya, Iya, dia gelisah iya, pasti, gelisah. tidak bisa tidur. Terus anak usia 3-36 bulan yang demam tinggi disertai dengan gejala yang membahayakan. Nanti kita bahas setelah ini gejala-gejala yang membahayakan. Terus juga anak dengan demam di atas 40 derajat. Oke. Lebih dari sama dengan 40 derajat. Usia berapapun itu ya, Dok? Usia berapapun Oke, itu, 40 derajat. Ya, biasanya karena usia tem 40 derajat ini dia agak susah dengan obat minum turunnya kan. Terus juga anak usia yang demamnya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, Lebih berarti dari nggak 3 turun-turun ya, hari, Dok nggak ya? turun-turun dia. Terus juga anak yang demam lebih dari 7 hari karena bisa jadi itu tifus Oke. atau penyakit lain gitu kan. Terus juga berapapun anak usianya disertai dengan tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya. Oke. Terus juga disertai juga dengan infeksi virus lainnya atau seperti ruam biasanya kalau virus itu. Gitu. Itu yang harus segera dibawa ke dokter. Oke, tapi sebelumnya, Dok, kita pengen tahu dulu dong, anak ini sebenarnya usia berapa sampai usia berapa sih, Dok? Yang dibilang anak ya? Anak ini. Kalau menurut WHO anak itu dari usia 0 bulan 0 bulan sampai usia 18 tahun. sampai 18 tahun itu masih termasuk Masih dikatakan. anak, ya. Dan belum menikah. Dan belum menikah. Jadi kalau 16 tahun sudah menikah itu sudah masuk dewasa. Oh iya betul. Jadi 0 sampai 18 tahun. Iya. Cuman kalau di pikiran kita anak ya kita mikirnya masih kecil gitu Dok, Iya. ya. 0 sampai mungkin sekitar 7-8 tahun itu kita di pikiran pasti oh itu yang dinamakan anak nih, demam pada anak yang dimaksud ini mungkin gitu ya. Iya. Kita sekarang lurusin lagi ya Sobat Guntur. Di sini yang dimaksud anak itu adalah 0 sampai 18 tahun dan belum menikah ya Sobat Iya. Guntur. Oke, kalau tadi kita ngobrolin tentang anak yang sebelum 3 bulan Iya. itu apa sih panas ya gitu ya Dok Iya, ya. Terus kalau ngomongin tentang suhunya Dok, itu sebenarnya berapa sih yang dikatakan normal Dok? Masih tergolong normal nih, belum panas, tapi kalau menurut tangan meter itu udah panas sebenarnya gitu ya. Oke, sebenarnya kalau panas sendiri itu kan dibagi 3, hipotermi, normotermi, dan juga hipertermi. Nah kalau yang hipotermi itu di bawah 35,5 biasanya. Terus kalau normal itu ya sekitar 36 sampai 37. 36 sampai 37 masih normal ya Dok? Ya 37,5 lah, 36 sampai 37,5. Rentangnya sih Ya. ya. Nanti kalau di atas 37,5 itu baru kita katakan panas. Di atas 37,5 itu Iya. baru dikatakan panas. Iya. Tapi kalau misalnya kemungkinan kan Dok pasti ada kayak suhu yang berubah, kemudian apa ya, hal-hal lainnya yang menyebabkan tubuh kita tuh tiba-tiba bisa sampai 38 tapi kita ngerasa
baik-baik aja nih di dalam tubuh gue, kayaknya nggak ada apa-apa sih, sehat-sehat aja, bisa kan dok ya? Bisa, itu deh yang sistem imun kita kan beda-beda masing-masing orangnya. Ada pada anak misalkan dia panas 39, anaknya masih ceria aja tuh gitu. Sampai saatnya dia 39,5 atau di batas maksimalnya dia, baru dia diam, nggak mau makan gitu. Jadi masing-masing anak pun sama seperti orang dewasa, dia punya sistem imunnya sendiri-sendiri gitu. Makanya tadi saya bilang demam itu bukan penyakit, tapi dia sign dari badan kita. Kalau ada yang aneh nih, atau ada virus nih atau bakteri yang nyerang kita gitu, timbullah dia demam. Sama juga kayak misalkan batuk, itu kan refleks tubuh juga sama. Oke, jadi bisa dikatakan itu tergantung sama sistem imun Iya, masing-masing sistem ya. imun. Ada kali mungkin kalau tadi dokter Ade bilang di antara kita normalnya itu 36 sampai 37,5, tapi ternyata ada yang masih tahan sampai 38,5, mungkin 39 masih tahan. Ya itu berarti bukan karena tidak normal ya, atau karena ngerasa oh, kayaknya dia sebenarnya udah sakit deh tapi dipaksain. Enggak sobat Guntur, tapi emang karena sistem imun yang berbeda di setiap orangnya. Tapi kita juga perlu notice nih sobat Guntur, kira-kira tanda-tanda bahaya demam itu apa aja nih dok? Oke. Kalau misalkan tanda bahaya demam itu, kalau yang paling pada anak ya, dia itu tidak mau makan, atau untuk minum aja kayaknya lemes banget, malas banget untuk minum gitu. Yang ditakutkan adalah dehidrasi ya. Terus yang kedua itu muntah-muntah hebat, nyeri perut. Yang kita takutkan adalah demam berdarah yang sampai shock jatuhnya itu. Terus juga kaku pada leher, misalkan pada anak itu banyak menyerang meningitis namanya, radang selaput otak seperti itu. Terus juga misalkan dia sakit kepala hebat gitu, anak kan kadang tidak mau bilang ya, atau dia cuma bisa nangis aja. Nah itu deh yang tanda-tanda bahaya yang harus kita tahu. Iya benar, jadi sebagai orang tua, sebagai Guntur Rafa mungkin lebih aware lagi ya sama anak-anaknya ya kan dok ya. Karena ada beberapa tanda yang sebenarnya itu bahaya banget, cuman karena si anak emang mungkin ngerasanya sakit tapi nggak tahu sakit di mana gitu dok ya. Ada kali kan Kalau anak yang siang kayaknya mereka lebih aktif main sama teman-teman. iya, jadi masih nggak kerasa ya dok Iya. ya, nggak ngeh gitu loh kalau di badannya memang ada sesuatu. Iya. Tapi ketika malam hari, ketika mereka sudah mulai mencoba untuk tidur, baru deh kerasa, aduh mama kayaknya sakitnya di sini. Tapi mereka, soalnya pengalamannya Tami beberapa kali itu ada entah itu ponakan, entah itu sepupu yang masih kecil, mereka tuh sakit, tapi mereka nggak tahu sakitnya di mana. Disuruh tunjuk tuh nggak bisa gitu loh, ya kan? Cuma bisa Nggak nangis. tahu, Ya, kayak gitu, nangis cuma bisa aja. nangis doang. Iya bener banget. Jadi sebagai orang tua sekali lagi Sobat Guntur emang harus aware ya. Semoga setelah interaktif ini Sobat Guntur semua tidak panikan ya kan menghadapi demam terhadap anak ya, pada anak. Oke dok, itu untuk tanda-tanda bahaya ya dok ya, yang bisa kita notice kalau misalnya oh si anak nih memang ada penyakit nih, ada sakit nih, memang harus buru-buru diperiksakan gitu. Tapi kalau misalnya dok ya beberapa kali tuh kami sempat dengar kalau misalnya demam itu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan yang namanya staph gitu kan dok. Oke, itu benar nggak sih dok? Maksudnya ya apa karena demamnya atau karena hal apa gitu yang bikin si anak ini staph karena terlalu tinggi, panasnya terlalu tinggi nih kayak gitu. Oke, gini, kalau misalkan ngomongin staph berarti kita ngomongin tentang kejang demam. Oke. Kejang demam pada anak. Nah, sebenarnya apa sih kejang demam itu sendiri? Kejang demam itu keadaan dimana dia demam dulu. Dia demam, saat demamnya di titik maksimal dia akan menimbulkan kejang. Gitu. Jadi ini anak demam dulu, bisa jadi demamnya cuma 2 jam, 3 jam gitu kan. Atau demamnya ini bisa jadi berhari-hari, cuman orang tuanya kayak ya cuma demam biasa. Nah, satu ketika dia terlalu tinggi, dia akan menimbulkan kejang. Nah, kalau kejang demam sendiri ini sebenarnya banyak faktor. Ya, bisa dari demamnya itu sendiri, terus bisa juga dari genetik. Di saat orang tuanya ada dulunya pernah kejang demam, biasanya anaknya memiliki peluang lebih besar untuk kejang demam juga. Jadi genetik dari kakek, nenek, dan juga orang tua langsungnya dia itu, kalau memang dulunya punya riwayat kejang, ya harus aware. Siapa tahu anaknya kalau
demam yang terlalu tinggi akan kejang juga. Makanya kenapa di rumah harus ada obat panas saat misalkan ibunya sudah merasa, oh dulu saya pernah kejang nih, terus anaknya di temp 38, disitulah ibunya harus kasih obat. Jangan sampai nunggu, oh baru 38, nanti aja deh kalau udah panas tinggi, atau ya kasih obat dulu deh, terus setelah agak mendingan ya udahlah nggak usah dikasih obat lagi gitu kan. Kadang ada yang kayak gitu ya. Justru disitulah kalau misalkan dia lolos dari tidak dikasih obat lagi, terus nanti panasnya langsung melonjak tinggi, terus orang tua juga ada yang pernah kejang, itu anaknya juga akan bisa kejang demam. Peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar Ya. ya. Berarti faktor genetik menjadi salah satu faktor Salah yang satu paling faktor. besar ya dok Ya. ya. Bisa dikatakan kalau misalnya itulah yang dinamakan step tadi ya, Ya, dok, step. yang lebih familiar di masyarakat. Kita taunya, aduh ini kayaknya tinggi banget nih panasnya, Ya. jangan-jangan ntar lagi step nih, harus segera diobati dan lain-lain. Oke, kan? kalau ngomongin step, sekalian mengedukasi ya. Oke. Saat anak step, yang harus dilakukan orang tua adalah mitosnya adalah selama ini anak step harus diganjel pakai sendok. Iya, sendok. Sendok, ya. Itu sebenarnya membahayakan. Oke. Itu sebenarnya membahayakan. Soalnya gini, sendok yang kita pakai kan biasanya dari aluminium ya. Nah, itu kan pinggirnya itu tajam. Saat anak-anak kejang, dia kan spontan untuk bahasa awamnya kelojotan ya. Kalau itu sendok dipegangin ibunya dan kemana-mana, itu akan menyebabkan luka di sekitar mulutnya. Dan itu pernah kejadian di pasien saya. Kok pasiennya kejang tapi mulutnya berdarah, nih ada apa? Pas dilihat ada sendok lah diam di situ. Jadi saat anak kejang, apa sih yang harus dilakuin orang tuanya? Kalau tidak ada kasa, biasanya yang kita pakai adalah kasa. Kalau tidak ada kasa, baiknya kain halus. Misalkan kaos dalam anaknya, dililitlah ke lidahnya, dipegang lidahnya biar tidak tergigit, atau dilapisi lidahnya biar tidak tergigit. Karena kan saat dia kejang dia tidak sadar gitu. Jadi jangan sekali-kali gunain alat-alat yang jadi mitos itu, karena membahayakan untuk anak itu sendiri. Kalau misalkan dia berdarah, terus darahnya itu gumpalan, bisa nyerang ke jadi ngeobstruksi di jalan nafasnya dia, itu kan bahaya buat anak-anak gitu. Ternyata ngeri ya dok. Ngeri. Jadi mitos-mitos itu harus dibandingkan dengan logika kita. Benar sih. Jadi sobat Generakum yang masih percaya terhadap mitos, kalau misalnya anak step atau anak kejang demam, kemudian tinggal gunakan sendok aja agar tidak tergigit lidahnya. Sobat Generakum sepertinya harus lebih banyak lagi membaca ya artikel-artikel ya dok ya. Kebiasaan Iya, itu. merubah kebiasaan, merubah mitos yang emang sudah beredar di masyarakat. Jadi sobat Guntur lebih baik gunakanlah kain halus atau bisa juga kasa ya dok ya. Atau pakaian yang dia pakai atau apa bisa. Bisa yang jelas kain gitu ya dok ya. Ya, untuk melapisi lidahnya. Melapisi lidahnya, dan itu harus dipegang ya dok lidahnya. Sebenarnya iya, tapi kalau tidak bisa, intinya adalah lidahnya harus dilapisi biar dia tidak menggigit gitu aja. Ya ngeri ya dok ya. Ya. Membayangkan aja tapi udah ngeri banget sobat Guntur. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kejang demam, Ya. itu katanya karena panas yang terlalu tinggi gitu Ya. dok ya. Kira-kira panas yang terlalu tinggi ini berapa sih dok? Oke. Kalau anak-anak biasanya ya dia sudah bisa membuat kejang demam itu berbeda-beda tiap anak. Oke. Tergantung respon tubuh masing-masing. Cuman biasanya itu 40 atau 41. 40, 41 Panas juga. maksimal itu udah 41. bisa Ya. menyebabkan kejang demam. 39,5 juga beberapa anak ada yang sudah bisa kejang Balik demam. lagi tergantung sama Ya, imun anak tergantung masing-masing imun anak berarti ya. masing-masing. Oke sobat Guntur, sekali lagi mungkin kalau misalnya kalian ngerasa oh baru 38 nih, anak masih baik-baik aja gitu. Hati-hati ya sobat Guntur, karena bisa jadi imun tubuh anak yang tidak baik saat itu bisa membuat tiba-tiba jadi kejang demam ya, dok ya. Apalagi kalau memang sudah ada faktor genetik sebelumnya. Jadi sekali lagi kita di sini mengedukasi masyarakat, mengedukasi sobat Guntur semua. Kalau misalnya di rumah, di masing-masing rumah, pastikan ada yang namanya obat demam atau obat penurun panas dan termometer. Jangan tangan meter ya. Bisa jadi emaknya yang dingin gitu kan, Iya. tapi si anak yang dibilang Atau saat panas. itu mamanya yang nggak enak Yang nggak enak terus badan. dipegang ke anaknya, Iya. anaknya panas. Anaknya yang dinilai atau dianggap tidak sehat gitu Ya. ya. Padahal kebalikannya sobat Guntur. Yes. Jadi sobat Guntur FM, kalau misalnya ngomongin tentang demam kemudian berlanjut ke kejang demam ya dok ya, ada nggak sih dok cara-cara katakanlah pencegahan ya dok biar
si anak ini tidak demam atau tidak sampai kejang demam apalagi gitu. Kalau misalkan ya untuk anak-anak itu yang tadi pencegahan awalnya sih ya pasti makanannya, karena anak-anak itu biasanya dari makanan yang dia makan. Kayak misalkan beberapa anak yang terus makan es, atau beberapa anak itu ada yang alergi atau tidak kuat dengan micin, itu bisa menyebabkan. Jadi beberapa penyebab yang paling sering di anak adalah kayak misalkan tonsilitis atau amandel gitu. Terus juga batuk pilek yang terlalu juga infeksi saluran nafas atas bisa menyebabkan dia demam gitu. Jadi yang harus di awarein sama orang tua, lebih aware itu tentang makannya anak-anak gitu. Aktivitas yang terlalu padat dan terlalu tinggi menyebabkan anak kecapean juga bisa menyebabkan demam gitu. Jadi banyak faktornya gitu. Terus kalau misalkan anak demam nih, apa sih yang harus dilakuin orang tua pertama? Kayak misalkan saya nggak mau nih ngasih obat dulu ke anak gitu kan. Dia orang tua itu bisa yang pertama, kalau anak usianya sudah bisa minum maksudnya kayak anak-anak balita atau seperti yang 15-16 tahun itu kan sudah bisa minum sendiri ya. Baiknya kalau misalkan badannya dia mulai panas, banyakin minum air putih. Air putih, bukan air perasa, bukan minuman ion, bukan juga larutan-larutan gitu, enggak. Air mineral, air putih. Terus kalau misalkan pada bayi harus lebih banyak dikasih ASI untuk mencegah dehidrasi. Jadi saat misalkan kadar air di dalam badan kita cukup, jadi metabolisme kita juga lebih turun. Itu yang menyebabkan panas di badan kita juga agak mereda gitu. Terus juga kompresnya ini bukan dengan es ya. Ini yang mitosnya, kompres dengan es gitu kan. Sebenarnya badan kita kan panas nih ya, demam. Jadi ada satu sign di badan kita kalau badan kita panas nih, jadi harus dikasih juga yang panas atau anget. Jadi kompresnya itu dengan air hangat gitu. Jadi saat ibunya kompres dengan air hangat, badan akan merasa, dari luarnya ada sesuatu yang hangat juga nih. Kita harus nurunin temperatur kita biar seimbang. Badan kita itu sudah didesain oleh Tuhan untuk menyeimbangkan. Jadi saat di badan kita sudah panas, diberi yang dingin, badan kita akan terus naikin suhu. Jadi itu yang mitos yang kalau anak panas harus dikompres dengan air es. Betul. Justru itu salah. Saat badan anaknya panas harus dikompres dengan air hangat. Atau kalau yang punya larutan infus NaCl, boleh dengan NaCl gitu. Dengan kasar mengompresnya atau dengan kain halus boleh. Tapi pengompresnya itu dengan air hangat. Tapi harus dengan air hangat. Ya, karena saat dia ditembakkan air hangat, badan akan merasa, sesuatu yang hangat dari luar atau panas juga ada nih di badan kita. Kita harus nurunin metabolisme kita. Itu yang nyebabin si temnya itu lama-lama turun jadi normal lagi gitu. Dan dikompresnya di bagian mana sih gitu? Dikompresnya di bagian yang banyak pembuluh darah. Gimana aja dok? Ketiak dan selangkangan. Ketiak dan selangkangan. Ya. Selama ini yang kita tahu hanya di jidat. Di jidat, iya. Betul. Jadi lokasinya adalah jidat, ketiak dan selangkangan. Oke, itu tiga lokasi ya, yang bisa ditempeli kain atau kasa ya dok ya. Oke. Itu kalau misalnya kita lagi demam, kemudian dikompres, itu boleh di 3 titik sekaligus dok? Boleh ya. Oke, berarti nggak masalah ya Sobat Gemerafam. Sekali lagi diingetin buat kalian yang masih sering kompres dengan air dingin, kami pun baru tahu nih dok, ternyata itu salah ya dok ya. Soalnya gini, kalau dikompres kan rasanya sebenarnya tidak nyaman ya. Apaan sih ini basah-basah gitu kan. Bener. Nah, jadi usahakan kompres dengan yang membuat si anak nyaman. Jadi kalau memang kompres, jangan yang airnya masih banyak terus ditempel, itu kan tidak nyaman ya. Iya, netes-netes lagi kan, gitu. Jadi ya diperes sampai dia airnya memang sedikit sekali baru ditempel gitu. Intinya adalah saat anak sakit, anak merasa tidak nyaman. Jadi jangan membuat anak lebih tidak nyaman. Iya, benar. Iya. Berarti kalau misalnya si anak sakit, gitu kan, si anak demam, berarti kita harus
tindakan pertama yang bisa kita lakukan adalah kompres dulu dicoba gitu kan. Kalau misalnya memang tidak mau diberikan obat, ya udah kita coba kompres dulu. Kompres dan minum yang banyak. Minum yang banyak ya. Iya, karena biasanya kalau demam itu di dalam rasanya panas gitu kan. Iya. Kita Kita males untuk minum. Iya benar. Kita aja yang orang dewasa merasakan kalau ini tuh tenggorokan rasanya udah kering banget ketika panas ya, tapi kita mikirnya ini mungkin panas dalam atau gimana, tapi mau beranjak bangun aja udah males gitu kan. Ya udahlah tiduran aja, maksa-maksa aja buat tidur ya, karena melek aja udah capek rasanya kan, nggak sanggup gitu. Ternyata bisa ya Sobat Guntur, kamu bisa minta bantuan ke orang rumah atau teman-teman kamu. Kalau misalnya kamu ada sedang di kos gitu kan, kemudian lagi demam, ya udah kamu tinggal kompres aja, jangan lupa dengan air hangat ya Sobat Guntur, jangan pakai air dingin lagi. Aduh, ternyata kita selama ini melakukan mitos-mitos yang tidak benar ya. Kemudian selanjutnya bisa di 3 titik yang bukan hanya di dahi saja, tapi juga bisa di ketiak, kemudian juga di selangkangan. Mungkin kenapa di dahi, karena bagian itu yang paling gampang ya Dok ya. Kalau di ketiak sama di selangkangan rasanya makin gak nyaman kali Dok ya. Kalau di dahi itu karena pusat pengatur badan kita ada di kepala. Oke. Jadi memang kebanyakan orang mengompres di dahi. Oh, itu yang membuat kenapa di dahi. Pengaturan panas badan kita itu ada. Oke, berarti dari 3 lokasi yang tadi dokter sebutkan memang di dahi yang paling bisa dikatakan paling cepat ya untuk paling cepat sebenarnya di yang banyak pembuluh darah, ketiak dan selangkangan. Itu yang paling efektif. Iya. Oke, Sobat Guntur, itu yang paling efektif ya. Jadi kalau misalnya ngerasa udah, aduh kayaknya udah nggak enak nih badannya tapi nggak pengen minum obat, mungkin bisa kali minum air banyak-banyak, kemudian langsung deh kamu lakukan kompres di ketiak kamu dan juga selangkangan kamu. Jangan lupa dengan air hangat ya Dok ya. Oke. Kita udah berbincang banyak sekali Sobat Guntur. Sebentar kita akan kembali lagi. Kamu bisa joinan 23455 pastinya untuk menyampaikan pertanyaan kamu maupun mau diskusi kecil bersama Dokter Adi. Kita kembalikan dulu ke rekan Tias. Silakan rekan Tias.